Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari yang indah ini, karena Engkau telah menyelamatkan kami dari salah dan dosa melalui Yesus Kristus Putramu. Engkau juga memberi kami nafas hidup, memelihara kami dari malam hingga pagi ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Allah, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam diri setiap kami, agar kami sanggup memahami akan firman-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 17 ayat 1 sampai 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menurut perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Firman Tuhan hari ini mengajak saya dan Anda untuk bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita masing-masing. Perintah Tuhan ini amat berat jika kita ingin melakukannya di dalam kehidupan harian kita. Misalnya orang telah menyakiti kita dengan kata-kata yang pedas. Orang mungkin mencaci maki kita. Orang mungkin memukul kita. Mengungkapkan kelemahan-kelemahan kita, kejelekan-kejelekan kita di muka umum, menegur kita di depan umum, dan lain sebagainya. Tentu kita amat membenci orang yang berbuat demikian. Namun Tuhan Yesus meminta Anda dan saya untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebagai manusia biasa, saya sulit melaksanakan firman ini. Tetapi sebagai murid Tuhan, saya diminta untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Maka saya berusaha dari hari ke hari, dari saat ke saat, untuk mempraktekkan apa yang Yesus perintahkan, yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Maka saya pernah minta kepada Tuhan, "Tuhan, berikanlah kepada saya hati yang mudah mengampuni orang yang bersalah kepada saya." Dan setelah saya meminta kepada Tuhan, apa yang terjadi?
saya mengalami hal-hal demikian. Orang mencaci maki saya. Orang marah-marah kepada saya. Dan pada saat saya mengalami pengalaman demikian, saya mulai menggerutu, saya mulai mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan saya mengalami pengalaman demikian? Tetapi, puji Tuhan, Tuhan membantu saya dengan Roh Kudus, sehingga saya akhirnya menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan mengizinkan saya mengalami pengalaman-pengalaman demikian. Pengalaman-pengalaman dimarahi, pengalaman-pengalaman diceritakan atau dicaci maki oleh orang lain. Akhirnya saya bisa menerima pengalaman itu. Dan saya bersyukur bahwa melalui pengalaman itu, Tuhan Yesus mengajarkan saya untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Saya punya beberapa pengalaman di mana saya dituntut oleh Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah. Saya berusaha untuk melakukan itu. Memang pada awalnya agak berat sekali saya melaksanakan firman Tuhan ini. Tapi puji Tuhan, lama-kelamaan saya bisa juga mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Sehingga mulai saya semakin dekat dengan Tuhan itu, saya mulai mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Saya yakin bahwa Tuhanlah yang membantu saya dengan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang berat ini dapat saya lakukan dengan ringan, karena Allah berada di pihak saya. Allah selalu menyertai saya dengan Roh Kudus, sehingga saya mampu menjalani firman Tuhan ini di dalam kehidupan harian saya. Semoga demikian. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, hamba bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang mengajarkan hamba untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Hamba juga bersyukur karena Engkau mengajarkan hamba untuk menegur saudara hamba, saudari hamba, dan siapa saja yang berbuat dosa. Semoga hamba mampu melaksanakan firman ini di dalam kehidupan harian hamba, sehingga hamba juga membantu orang lain, sesama dan sahabat kenalan, untuk menyadari akan kesalahannya dan mau bertobat, mau mampu mengampuni orang yang bersalah kepadanya juga, karena ia yakin bahwa Allah sudah lebih dahulu mengampuninya. Bapa yang Maha Baik, semoga firman ini membantu seluruh umat Katolik agar mereka mampu mengampuni setiap orang yang bersalah kepadanya di dalam kehidupan hariannya. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.